Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, Shalom, Haleluya, selamat pagi. Bapak Ibu sudah datang pada pagi hari ini, kita sudah diberikan kesempatan memuji, memuliakan namamu. Mari kita boleh mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui dulu, di dalam berjemaat GB Surya Kebenaran, gereja ini bukan gereja hanya sekedar datang pulang, tetapi gereja ini dalam pengembalaan. Ya, di dalam penggembalaan, dan hati saya sebagai gembala benar-benar memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan, mana yang mau tumbuh, mana yang tidak mau tumbuh, mana yang taat, mana yang tidak taat, segala semua. Hanya bisa saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan, gembalakan domba-domba yang ada kepadamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan contoh yang baik, dengan teladan yang baik. Melalui keteladanan kita, disitulah kita bisa melihat jemaat-jemaat ini bisa berubah. Saya percaya jemaat-jemaat ini, mohon maaf sekali lagi, kalian datang di sini bukan orang yang datang dari wah-wah punya. Kalian ini datang dari dalam posisi yang tidak berdaya. Disitulah Tuhan mulai proses kepada kita. Proses satu demi satu. Ada yang sudah mendapatkan berkat, yang bisa terus bertahan dan bisa menjadi berkat. Tetapi ada yang sudah menjadi berkat, dan di situ mereka mulai lari, pergi. Nah, itulah watak karakter manusia. Tapi kita belajar seperti 2000 tahun yang lalu, kita melihat Musa ya diberikan kepercayaan oleh Allah membawa bangsa Israel sebanyak 2 juta orang ya. Dan kita melihat dengan susah payah Musa mengembalakan mereka. Ada yang bisa keberkatan, bukan tidak. Ada yang bisa keberkatan, tetapi mereka jadi keberkatan, mereka bukan jadi baik. Mereka tidak jadi baik. Misalkan contoh, Korah, Datan, dan Abiram. Mereka itu adalah orang-orang yang dibawa dari kecil. Naik, ya. Tapi pada waktu mereka sudah ada kedudukan sedikit, pemberontakan mulai ada. Kita melihat ada 250 orang pemimpin-pemimpin yang ada. Pada waktu mereka dari dasar bawah, tapi waktu sudah diajarkan, dididik, sudah naik jadi pemimpin-pemimpin, ikut juga ambil bagian. Tapi kita melihat akhirnya kehidupan mereka, endingnya itu jadi apa? Ya, endingnya itu jadi apa? Pagi hari ini, saya tidak bisa memanggil satu persatu, saya nasihati. Saya rasa sudah cukup. Ya, tetapi mari dari mimbar, Tuhan percayakan saya menyampaikan. Ya, ini sekali lagi gereja kita bukan gereja hanya sekedar jemaat datang keluar masuk keluar, tapi ini pengembalaan ya untuk membimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa jadi benar, bukan jadi baik, jadi benar. Mari pagi hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu membukakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 15. Matius 15 kita boleh baca dari ayat yang 32 sampai dengan ayatnya 39. Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 39. Haleluya. Semua sudah siap? Saya akan membaca. Puji Tuhan. Yesus memberikan makan 4.000 orang. 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, lanjut dulu. 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil.
Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. 37. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa 7 bakul penuh. Jemaat ayo 1, 2, 3 yang keras. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terus lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu bertolak ke daerah Magadan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, saya percaya bukan satu kebetulan bahwa firman Tuhan ini yang sebentar kita akan dengar. Dan saya percaya juga Tuhan ada di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga diizinkan supaya kita belajar satu kebenaran firman. Diizinkan saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Tentang apa? Tentang 4.000 orang. Belum termasuk istri atau suami atau anak. Tuhan memberikan mereka makan. Di mana? Di tempat yang sunyi. Dengan modal apa? Roti sedikit dan ikan yang sedikit. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab bukan 4.000 saja, juga Tuhan Yesus memberikan 5.000 juga makan. Begitu banyak orang. Dengan modalnya apa? 5 roti, 2 ikan. Bagaimana 5 roti, 2 ikan bisa memberikan 5.000 orang makan. Belum termasuk suami, belum termasuk istri, belum termasuk anak. Tapi kita melihat 5 roti, 2 ikan bisa Tuhan Yesus memberikan makan kepada mereka. Bahkan apa yang dikatakan lebih lagi 12 bakul. Kalau Bapak Ibu mau mendengar baik-baik, menangkap firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, iman kepada kita. Agar supaya kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi muridnya, sungguh-sungguh mau mengikuti dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya hanya teringat tentang 4.000 Tuhan memberikan makan di tempat yang sunyi. Bagaimana cara bisa memberikan makan orang kepada di tempat yang sunyi yang sekian banyak. Tetapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita coba kupas satu persatu. Dan kita minta Roh Kudus bukakan pengertian ini. Agar supaya firman ini mengerti dan kita sudah mendengar, tadi kita sudah membaca dan kita simpan di dalam hati dan kita melakukannya. Firman Tuhan dikatakan Yesus memberikan makan 4.000 orang. Dah sedikit loh 4.000 orang makan. Tidak sedikit. Hari ini saya punya ponaan ulang tahun. Ulang tahun di daerah. Dia hanya kasih makan 200-300 orang. Dia pesan di sana ada catering yang membuka. Saya pesan 200-300 orang. Bawa ke pinggir laut. Hari ini ulang tahun saya. Memberikan makan kepada mereka. Ya satu kepala dengan harga 60.000 atau 70.000. Kalau 100 6 juta. 200 12 juta. Ya kurang lebih 20 juta. Kasih mereka makan. Ini yang dikasih makan itu bayar. Ini yang dikasih makan 4.000 orang. Belum termasuk suami, belum termasuk anak, belum termasuk istri. Dikatakan di sini. Tapi kita melihat Tuhan Yesus itu sanggup memberikan makan. Kalau saya katakan tadi ponaan saya memberikan makan kepada orang. Karena dia punya. Dia beli makanan. Dia panggil, ayo pesta, pesta, pesta. Ya, diberikan makan. Tapi kita melihat di sini. Apa yang dikatakan? Di dalam ayat 32.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Memang orang kalau lapar, mau suruh gerak lagi, atau mau pergi lagi, pasti tidak kuat. Karena apa? Lapar. Ya, bisa pingsan. Itu berbicara tentang jasmani. Makan tidak makan, pingsan nanti lama-lama karena lapar. Nah, bukan hanya itu saja. Kalau kita rohaninya juga lapar. Ya. Kebenaran firman sudah tidak ada. Sudah jauh, Yesus sudah tidak ada dalam hidup kita. Kita juga bisa pingsan. Pingsan apa? Waktu ketemu masalah, persoalan, bisa pingsan, stres. Karena apa? Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak punya rencana celaka kepada kita. Dia punya rencana damai sejahtera, penuh harapan bersama dengan Dia. Karena Dia melihat pada waktu itu murid-muridnya, pengikut-pengikutnya begitu banyak ya datang mencari Dia. Kenapa kita Bapak Ibu kok begitu banyak orang datang mencari Dia? Karena Dia adalah pembuat mujizat. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Dia buat sehingga Bapak Ibu, murid-murid itu, orang yang ada di situ, mereka melihat mujizat, mereka datang berusaha cari Yesus. Karena apa? Karena melihat mujizat. Tidak salah kita melihat mujizat, ya. Tetapi yang paling penting dulu kita datang, kita percaya kepada Tuhan, bukan karena mujizat. Kalau kita mau melihat dari 5.000 orang Tuhan memberikan makan. Tidak usah kita baca, saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu. Orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Mereka melihat Tuhan Yesus ada di situ. Mereka tahu Tuhan Yesus naik perahu seberang ke sana. Mereka potong ikut jalan darat. Pergi kejar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Melihat mujizat. Pada waktu Tuhan Yesus mendarat di sana dengan perahu. Tuhan Yesus melihat sudah banyak orang menanti Dia. Karena apa? Karena mujizat. Firman Tuhan mengatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau kita datang sama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan karena mujizat saja, kita ini adalah orang yang paling malang. Ya. Bukan tidak butuh mujizat, butuh mujizat. Bukan tidak butuh mujizat. Saya senantiasa berbicara kepada Tuan Guru yang senantiasa saya pakai. Saya panggil dia. Dia katakan kepada saya, Pak Herman, hari ini bayar listrik. Jumlahnya uang sekian banyak Pak Herman. Bagaimana Pak Herman? Tolong Pak Herman beritahukan kepada saya. Gimana cara Tuhan bisa siapkan dana itu sehingga bisa membayar listrik dengan uang yang begitu besar. Tolong Pak, saya diberitahukan. Saat ini kan dia dengar. Tolong Pak, diberitahukan. Dan pada waktu pagi, siang, sore, dia tanya sama saya, bagaimana Pak? Sudah terbayar? Oh sudah, saya bilang. Loh gimana caranya? Tuhan punya cara. Dan saya ceritakan satu persatu. Iya ya. Ya. Kalau kita hanya melihat itu tidak salah. Tidak salah. Tuhan punya banyak cara untuk membuat sesuatu untuk kita. Dan kita melihat Tuhan katakan, aku punya belas kasihan kepada murid-murid ini. Mereka sudah mengikuti aku selama 3 hari. Mereka sedang lapar, murid-murid tanya, guru, bagaimana kita harus memberikan mereka makan ini? Sudah suruh mereka pulang saja. Mungkin mereka pulang sampai di desa, mereka bisa mendapatkan makanan. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu suruh mereka pulang. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tahu, kalau mereka pulang, mereka lapar, mereka akan pingsan di jalan. Tentang makan jasmani. Tapi juga tentang makan rohani.
Kalau kita punya rohani, tidak diberikan makan yang baik, nanti saatnya kita pulang juga kita jalan, kita akan pingsan di jalan. Karena apa? Roh kita ini lapar. Jadi saya sebagai gembala di tempat ini memberitahukan kepada jemaat, dikatakan mari ya, jangan kita lepaskan kebenaran firman ini. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia tidak akan lapar. Dikatakan ibaratnya seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Akar-akarnya keluar terus karena ada sumber air kehidupan. Terus mengeluarkan apa? Buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jangan kita kosongkan ini. Apalagi saat ini akhir-akhir zaman. Kesusahan demi kesusahan di mana? Kejahatan demi kejahatan di mana? Jangan. Kita harus memberikan makan terus, kita punya roh ini, makan terus. Perut juga kita berikan makan, ini juga kita berikan makan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan dikatakan Tuhan bilang, aku tidak mau orang-orang ini pulang. Nanti mereka lapar. Aku tidak mau. Karena Tuhan kita tidak punya rencana kecelakaan. Dia tidak mau. Tapi dia mau supaya anak-anak itu hidup di dalam kelimpahan. Saya punya anak, Kesia, lagi sekarang berangkat ke Jakarta bersama dengan Tiffany. Saya tanya kepada dia, Kes, kamu mau berangkat Jakarta? Iya. Ada uang? Ada papa. Kalau kamu tidak ada uang, nanti kau kasih tahu papa. Ya, dari papa punya rekening, kamu ambil. Ya, kamu ambil. Dia hanya jawab, iya papa. Iya papa, tapi padahal dia sama sekali dia tidak ambil. Dia tidak mau. Kau berangkat, kau bawa uang berapa? Dia hanya juga kasih tahu jumlah sekian. Wah, saya berpikir ke Jakarta, jumlah sekian, mana cukup? Kan pasti tidak cukup. Tinggal di hotel, pasti dan lain-lain. Sekarang mungkin mereka sedang ikut streaming. Ya. Tapi kita melihat, kemarin saya juga tidak tahu. Tiba-tiba pagi saya menghubungi dia kok tidak bisa, saya menghubungi dia kok tidak bisa. Saya coba hubungi dengan saudari Tiffany, Tiff, mana Kesia? Waduh, dia bilang pagi-pagi Kesia sudah dijemput orang. Loh kemana dijemput? Ya, sama sepupunya. Ajak minta sama dia foto. Sekali lagi, minta dia foto. Wah, saya berpikir luar biasa. Saya tanya kepada mamanya. Loh, Kesia kok bisa foto di sana? Dia bilang bahwa beberapa waktu yang lalu, ya sepupunya, artinya istri saya punya kakak perempuan, punya anak perempuan, duduk di Jakarta, dia ikut omnya, yang omnya orang ini. Jadi dia pegang satu perusahaan yang besar. Dia minta sama Kesia, Kes, ayo Kes, kamu ke Jakarta. Nanti Cece tanggung, kau punya tiket PP semua, hotel semua, dan kau pergi sana kau foto. Oh, tidak bisa Ce, aku sibuk di sini. Tapi di sini kita melihat, waktu dia berangkat ke sana, tiba-tiba mereka dengar, mereka minta sama dia foto. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia pergi ke sana, foto kemarin saya sempat berbicara kepada mereka dan pulang, saya melihat, loh di dalam rekening dia sudah isi apa? Isi perpuluhan. Sudah isi perpuluhan, dia dapat, dia langsung isikan perpuluhan. Loh, Kes, kamu dapat uang sekian banyak. Iya, Pak. Saya bilang, Tuhan, kita Yesus Kristus, tangkap baik-baik. Tidak punya rencana celaka. Tidak punya rencana kita harus lapar. Tidak punya rencana kita harus susah. Dia tidak mau. Dia mau memberkati kita. Maka itu marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkenan. Pengikut-pengikut Kristus yang berkenan. Kita ingat Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Waktu dia naik dari baptisan ini, dia keluar dari air. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu begitu memperhatikan kita.
Sehingga dia katakan, coba saya baca sekali lagi, tolong dikeluarkan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada apa? Orang banyak itu. Ya, kita ini biji matanya Tuhan. Orang banyak itu yang mencari dia. Padahal orang-orang ini datang sama dia karena mencari, bukan apa? Karena mujizat. Tapi dia tetap ajarkan terus. Yang mencari dia, banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sudah 3 hari. Kita ini sudah berapa lama mengikuti Tuhan? Coba lihat ada perubahan apa tidak di dalam kehidupan kita. 3 hari sudah ikut. Tuhan perhatikan, kita ini sudah berapa lama ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan mungkin sudah 26-27 tahun. Ya. 26-27 tahun sudah ikut Tuhan. Adakah satu perubahan? Perubahan bukan berbicara soal uang saja. Kehidupan kita itu perubahan. Sifat watak kita itu perubahan. Itu yang paling penting dulu. Karena Tuhan katakan berkat itu jatuh kepada orang yang sudah dirubah. Orang yang sudah dirubah menjadi benar itu adalah orang yang mindsetnya, hatinya sudah dirubah. Sehingga dia menjadi benar. Jadi berkat itu turun kepada dia. Kembali lagi dikatakan di dalam firman Tuhan. Mengikuti aku mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuhan itu tidak mau. Kita ini harus pulang dengan lapar. Tuhan tidak mau kita mengikuti Tuhan, kita menjadi orang-orang biasa. Tuhan mau kita jadi kepala, bukan ekor. Tuhan mau kita naik terus, bukan turun. Itu yang Tuhan mau. Sebab kita ini adalah biji matanya Tuhan. Tetapi bagaimana kita manusia? Apa yang Tuhan janjikan kita? Apakah kita ini bisa menjadi kepala, bukan jadi ekor? Naik terus dan tidak turun? Atau kita jadi orang yang turun terus, turun dalam segala segi hidup. Bukan hanya harta dunia saja. Dalam segala segi hidup. Turun semua. Coba kita merenungkan pagi hari ini. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana dalam mengiringi dengan Tuhan? Bagaimana pengertian firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan yang ada? Apakah kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang terus meningkat? Atau kita jadi orang yang senantiasa turun terus, lama-lama hilang. Tuhan Yesus datang bingung kita. Loh Tuhan, kok ini ikut terangkat, kenapa saya kok seperti begini Tuhan? Karena seperti apa? Nah pagi hari ini kita belajar kebenaran firman. Dan kita lihat lanjut ya, dikatakan di dalam ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ya memang masuk akal, orang bilang cengli. 4.000 orang suruh kasih makan. Bagaimana di tempat sunyi ini kita memberikan makan? Mau dapatnya dari mana? Sekali lagi, tempat sunyi ini tidak ada orang jual roti, tidak ada orang jual sayur-sayuran, tidak ada orang jual apa. Tempat sunyi, sepi. Sunyi, sepi. Kemarin ipar saya ngomong kepada saya, waduh, dia bilang di daerah Laguna ya, hari ini hari Sabtu. Seperti hari Minggu aja ya, di daerah situ sepi sekali. Tidak ada orang jalan. Sepi seperti hari Minggu. Kenapa sepi seperti hari Minggu? Orang-orang yang daerah situ semua pergi ke gereja. Tapi ini hari Sabtu kok sepi sekali. Ya memang keadaan sekarang ini sepi. Dalam keadaan kacau. Ekonomi seperti ini, semua pada susah, sepi. Tapi bagaimana kita bisa memberikan makan 4.000 orang ini? Ya, saya hanya merenungkan, iya ya.
Bagaimana? Dalam keadaan sepi begini, dalam keadaan susah begini, pemasukan tidak ada. Bagaimana cara supaya kita ini bisa mencukupkan semua biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan kita? Bagaimana? Bagaimana kita bisa memberikan makan orang banyak? Bagaimana kita bisa membayar tanggungan-tanggungan kita? Bagaimana kita bisa membayar hutang-hutang kita? Ini firman ini. Ini menjadi berkat untuk saya. 24 tahun yang lalu, saya diundang seorang hamba Tuhan. Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Saya ini bukan kepingin untuk supaya diundang orang. Saya juga tidak tahu. Tapi pada saat itu saya diminta supaya kamu datang ke sini, kamu sampaikan firman Tuhan. Saya pada waktu itu dalam keadaan benar-benar dalam keadaan susah. Ya, tanggungan begitu banyak, hutang begitu banyak. Hidup ini bagaimana? Sudah tidak ada kerjaan. Tetapi gimana caranya? Tuhan izinkan saya menyampaikan ini. Sepi, susah. Bagaimana caranya? Supaya saya bisa eksis, saya bisa bayar tanggungan-tanggungan. Pada waktu saya sampaikan firman Tuhan, itu firman bukan untuk jemaat lagi. Itu firman kembali untuk saya. Bagaimana saya saat ini sudah hancur semua. Saya punya tanggungan-tanggungan di luar. Bagaimana caranya? Sepi. Harus membayar yang begitu banyak. Tapi kita melihat firman Tuhan itu kembali lagi. Datang bawa kepada Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Hidup senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan selesaikan satu demi satu. Satu demi satu. Secara manusia dah mungkin. Mana mungkin. Nah kembali lagi dikatakan di sini. Sepi dikatakan kata murid-muridnya kepadanya. Nyahur besar. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak. Yang begitu besar jumlahnya. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita minta Roh Kudus bukakan bagaimana caranya. Pak, bagaimana caranya Pak? Saya bisa membayar utang-utang saya Pak. Ma, bagaimana cara saya bisa membayar utang-utang saya Ma? Saya tidak ada kerja Ma. Bagaimana saya mau bayar apa? Ma, bagaimana saya bisa membeli rumah Ma? Dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan sepi, saya susah. Bagaimana? Ya memang dihitung dengan akal-akal kita, pikiran-pikiran kita. Kan tidak mungkin. Betul itu, tidak mungkin. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada Lukas 1 ayat 37. Tuhan katakan, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bagaimana firman Tuhan kita dengar pagi hari ini? Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bagaimana saya bisa ini? Bagaimana saya bisa ini? Dasarnya dari mana? Kalau kita mau, Tuhan ajarkan kepada kita sebentar yang kita akan belajar. Bagaimana? Tapi kita belajar. Tuhan hanya tanya kepada mereka. Di dalam ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Berapa roti yang ada padamu? 7 jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Berapa roti yang ada padamu? 7 roti kecil-kecil. Sekali lagi, 7 roti yang ada padamu. Dengan apa? Ikan yang kecil-kecil. 7 roti kasih makan 4.000 orang. Belum termasuk ayah, belum termasuk ibu, belum termasuk anak. Bagaimana? Rampas-rampasan sudah habis. 7 roti saja. Ikan kecil-kecil mau jadi apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah, ya, kan tidak mungkin kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ngomong apa? Coba kita melihat, ya, di dalam ayatnya 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduklah di tanah. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduklah di tanah. Ya, ini satu perintah. Duduk di tanah. Ini satu perintah, ini satu arahan, satu nasihat juga boleh. Tapi kita belajar
tentang ketaatan. Tuhan Yesus suruh kepada mereka 4.000 orang. Mereka dalam posisi lapar. Mereka dalam posisi susah. Kalau disuruh itu pasti mau. Kalau mereka lagi enak kan tidak mungkin mau. Tapi kita belajar. Tuhan Yesus suruh duduk di tanah. Tanah itu kan kotor Bapak Ibu. Bukan duduk di kasur. Bukan duduk di kursi. Bukan duduk di karpet. Duduk di tanah. Tanah itu bisa kotor yang ada. Tapi kita melihat orang ini mau. Memang kadang manusia kalau dalam keadaan susah, lapar, dinasihati, apa saja mau. Itu manusia. Sekali lagi, manusia kalau dalam keadaan susah, lapar, tidak berdaya, disuruh apa saja mau. Itu manusia. Ya. Tapi kalau sudah di atas disuruh, dah mau. Tapi kita melihat disuruh mau, nurut, taat. Bagaimana tentang kita semua? Kalau disuruh sama Tuhan, mau taat? Mungkin dalam keadaan susah kita mau. Tapi kalau waktu senang, kita mau apa tidak? Ya. Maka itu kita belajar taat sama Tuhan. Saya senantiasa terus diizinkan Tuhan. Kau lakukan ini. Kau lakukan ini. Kau lakukan ini. Ya saya belajar. Kadang kalau Tuhan sudah suruh kepada saya. Tuhan bilang kau berkati orang ini. Berkati janda ini. Berkati orang ini. Berkati orang ini. Kadang saya berpikir Tuhan ini dana kan cuma hanya begini. Engkau suruh sama saya berkati bagaimana. Tetapi karena Tuhan yang suruh. Daripada saya lawan, hati saya tidak ada damai. Kadang kalau kita sudah disuruh Tuhan, kita tidak mau kan tidak ada damai. Daripada tidak ada damai ya sudah. Kasih aja sudah. Kadang kalau kita sudah disuruh sama Tuhan, kita tidak mau. Dikejar terus sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah mau kasih, ya sudah kasih saja. Ya, seperti ada beberapa waktu yang lalu, pagi-pagi jam 5 pagi, kok ada orang kirim berkat kepada saya. Sekali lagi, pagi-pagi jam 5 pagi, ada orang kirim berkat kepada saya. Berkat jam 5 pagi, dia sudah kirim berkat sama saya. Tapi waktu saya sudah terima, saya bilang puji Tuhan, ini berkat ini bisa dipakai untuk panti asuhan. Ya, oke. Ternyata pada waktu itu sudah gitu, saya keluar selesai doa pagi. Tuhan kasih ingatkan sama saya, kau berkati orang ini. Oh iya Tuhan, berkati, baik. Karena Tuhan baru suruh satu, berkati orang ini. Oke, baik. Pada waktu itu selesai, saya mau kirim berkat itu, kasih sama dia. Tuhan bilang, kau berkati lagi ini ada seorang janda. Kasihkan kepada dia. Ya, kamu lihat, kasihkan sama dia. Jadi, saya mau kasih yang kepada si A, tapi Tuhan suruh kasih sama saya yang si orang janda lagi kasih. Saya pikir, sudahlah, nanti janda biarkan saja. Orang ini yang saya kasih. Itu menurut pikiran saya. Tuhan hanya ngomong kepada saya, itu janda loh. Itu dia sudah tidak punya uang loh. Ya. Dia sudah tidak punya uang loh. Sekarang di sakunya sudah tidak ada. Untuk makan sudah tidak ada. Kamu mau enggak? Ya kasih. Oh ya Tuhan kasih. Ya sudah saya kasih. Tapi waktu saya kasih ini satu, yang janda ini, Tuhan taruh lagi kepada saya. Orang itu yang kau rencana tadi kasih, kau kasih. Loh saya bilang Tuhan dia bukan janda. Saya bilang Tuhan, duda pun juga tidak. Loh kenapa? Tuhan bilang mau enggak engkau kasih? Maukah engkau kasih? Saya harus lakukan. Ya Tuhan, daripada saya terus tertegur, saya terus diingatkan terus, hati tidak damai. Kadang kalau Tuhan sudah suruh kepada kita, kita masih keras, lama-lama kan kita tidak ada damai. Ya sudah Tuhan, saya kasihkan saja. Ya kasih Bapak Ibu. Dibagi, habis itu dana hari itu. Ya habis sudah, tidak ada lagi. Tapi kan Tuhan suruh, lakukan ini. Mau apa tidak? Ya, mau apa tidak? Mau taat apa tidak? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, saya lakukan seperti ini. Ini saya bukan ajarkan kepada Bapak Ibu membuat pancingan, tidak.
Tetapi saya lakukan seperti itu. Dan saya melihat hari lepas hari di dalam 1 minggu itu. Ya, Tuhan bisa siapkan anggaran sampai 27 juta. Ya, Tuhan bisa buat ya 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa tambahkan di dalam 1 minggu ini, saya hitung hampir 27 juta. Tuhan siapkan. Dan saya melihat 27 juta itu, uang itu Tuhan suruhkan kepada saya. Bagikan ke sini, bagikan ke sini, bagikan ke sini. Dan lain-lain. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini jadi orang mau taat apa tidak? Taat yang dikatakan ini bukan hanya taat tentang uang saja. Yang Tuhan minta kepada kita taat dalam segala hal. Pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Tuhan Yesus masih 100%. Dia manusia. Sekarang kalau kita di rumah, taat kepada siapa? Orang tua. Nah, maka itu orang tua juga harus gena. Jangan sampai orang tua tidak gena. Sehingga bikin batu sandungan. Saya senantiasa menjadi orang tua di rumah, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan Efesus 6 ayat 2 dan 3, hormati ayah dan ibumu. Ya, terletak panjang umur, berkat ada di dalam. Tapi orang-orang tua, jangan kamu menyakiti hati daripada anak. Orang tua juga harus menjadi contoh, menjadi teladan. Di rumah kita harus taat. Apa yang diomongi orang tua. Kalau orang tua ngomong yang benar, kita jalan. Kita harus ikut. Tapi kalau orang tua ngomong yang salah kepada kita, kita dengan kasih, kita berbicara, kita yang mengerti firman, kita boleh menasihati dengan baik. Kalau saudara Andre kadang kalau berbicara sama saya, Papa saya hanya berbicara. Menurut Papa bagaimana? Ini benar apa tidak? Ini tindakan Papa benar apa tidak? Saya hanya berbicara. Coba Papa yang lebih tahu. Papa yang merenungkan. Seperti kayak begitu. Saya melihat. Oh ini kalau saya salah. Oh ya saya salah. Tapi kalau tidak. Oh tidak. Papa punya rencana begini, begini, begini. Ini tujuannya begini, begini. Dan dia melihat menjadi contoh dan jadi teladan. Kembali juga di dalam berbicara tentang ketaatan. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Dia katakan di sini, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di gereja. Kita belajar taat. Ada yang mau taat, ada yang tidak mau. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Bahkan juga dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman, mendidik, mengajar kita, menegur kita. Bukan kita taat saja, 2 kali kita harus menghormati kepada dia. Karena dia dengan susah payah. Nah ini kebenaran, taatilah. Tinggal kita mau taat apa tidak. Kita melihat ini, Tuhan Yesus. Ya, dia bilang, sini, bawa ini, duduk, dengar, mau mereka. Meskipun kadang disuruh taat yang tidak enak punya, kan duduk di tanah, kan tidak enak itu, kotor. Apalagi kalau orang kaya suruh duduk macam begitu kan tidak mau. Penghinaan demi penghinaan engkau lakukan untuk saya, marah dia. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau taat, saya percaya. Tuhan itu senang kepada orang yang taat. Karena dia bertanggung jawab. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita senantiasa diajarkan sekolah Alkitab, diajarkan dasar ketaatan kita. Bagaimana kita. Ya, kadang kalau kita masih susah, kita mau taat. Tapi kalau kita sudah ada sayap sedikit, kan sudah tidak mau taat lagi. Jangan, tidak boleh. Ingat, langit
ada langit lagi di atas. Kesombongan ada lebih sombong lagi di atas. Belajar jadi orang rendah hati. Orang yang tidak taat itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi kita tidak boleh. Saya masuk sedikit kesaksian. Sekarang sedang mengalami. Orang ini sombong sekali. Sehingga orang tuanya punya uang, semua dia pakai untuk bekerja. Dia kerja, tapi dasarnya sombong. Dasarnya alasnya itu tidak ada. Sehingga apa, orang tua punya harta itu habis semua. Orang tua cari uang setengah mati. Ya, dia hanya habiskan dengan apa? Dia kerja, bukan tidak. Dengan kesombongannya. Karena dia pikir dia pegang uang, bahwa dia ini orang hebat. Dia bisa turunkan orang, dia bisa hancurkan orang. Dan akhirnya sekarang dia yang hancur. Dia yang susah. Dia susah, dia geret semua. Orang-orang tua. Dan orang tua sekarang jadi susah. Karena apa? Karena kesombongan. Firman Tuhan mengatakan, aku benci orang sombong. Kenapa? Orang sombong dinasihati, dibicara, ditegur, tidak mau. Malah marah, tidak mau nurut. Akhirnya ending sekarang susah. Sudah susah, matanya sekarang sudah tidak bisa lihat. Jantungnya sekarang orang tua lagi bingung urus kepada dia. Urusan-urusan dia sekarang, tanggungan hutang begitu banyak di luar. Sehingga betul-betul memalukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini belajar jadi orang. T-A-A-T, taat. Kembali lagi taat. Apa yang dinasihati oleh pemimpin-pemimpin. Ada yang dinasihati oleh orang tua. Yang dinasihati orang yang lebih umur daripada kita. Kita mari jadi orang. Belajar jadi orang. Supaya apa? Orang bisa berkenan sama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita melihat orang ini. Waktu disuruh sama Tuhan. Duduk di tanah. Mau dia. Dan kita melihat apa yang terjadi di dalam ayat 34 kata Yesus 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecahnya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ya. Waktu itu dia suruh tanah. Ada 5, ada 7 roti kecil-kecil dan ikan-ikan. Semua sudah duduk. Dan di situ Bapa di surga melihat orang pengikut-pengikut Yesus yang punya kerendahan hati. Karena mereka lapar. Yesus ambil ini. Ucap syukur kepada Bapa di surga. Pada waktu itu Tuhan Yesus, dia masih 100% manusia. Dia ambil ini ucap syukur. Kok bisa ucap syukur? Ada 4.000 orang yang mau makan. Hanya ada 7 roti kecil dan ikan kecil-kecil. Ambil ucap syukur. Apakah semua pengikut situ tidak marah-marah? Kok orang gila seperti gini? Tetapi kata ucap syukur itu dalam segala hal itu penting sekali, Bapak Ibu. Ucap syukur saja. Pak, bagaimana cara bisa ucap syukur dalam segala hal, baik tidak baik? Kalau orang ini kurang ajar sama saya, kok bisa ucap syukur? Ya sudahlah, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya roh supaya saya bisa mengucap syukur. Kalau Tuhan memberkati kita kecil, ya sudahlah, ucap syukur saja kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat Tuhan bukakan yang lain. Kata ucap syukur itu bukan keluar dari mulut saja, tetapi keluar dari lubuk hati yang terdalam. Ada ucap syukur, terus ucap syukur saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan jemaat Tuhan ini, ya, agar supaya kita menghadapi segala persoalan, masalah, marilah yang keluar dari mulut ini ada kata ucap syukur. Apa yang Tuhan berikan, ya sudah, jalankan saja dengan ucap syukur. Sudahlah, ucap syukur saja. Bagaimana? Bisakah apa tidak? Bapak Ibu, bisakah kita ini
Kalau kita belum bisa dengan ucap syukur, minta Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, dia mampukan kita. Supaya kita bisa ucap syukur. Jangan kita senantiasa persungutan yang ada. Apa ini? Tidak cukup. Apa ini? Mana cukup? Jalankan saja. Jalankan saja. Saya berdoa anak Lindung ini supaya dengan dia sudah besar kayak gini, dia bisa kuliah. Saya bilang, Tuhan, kalau Hendrik bisa kuliah, kalau si kembar dua-dua ini bisa kuliah, Tuhan tolong Lindung ini juga kasih dia kuliah. Sambil dia bekerja, dia kuliah, dari hasilnya kuliah. Ya, supaya diberikan kepintaran, terus diberikan kepintaran. Anak satu, Tuhan tolong satu bisa harus kuliah. Masa Kak Ivon dan Hengki bisa kasih kuliah Josia. Bu Retno juga bisa kasih kuliah sama Lindung. Atas penyertaan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Eksan bisa kasih kuliah 2 anaknya. Bisa sudah selesai. Kita juga harus percaya Tuhan sanggup berikan kuliah kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan kata ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapkan, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Saya senantiasa di dalam pelayanan aksi peduli ini, saya melihat jemaat ikut ambil bagian, puji Tuhan. Ada ucap syukur, masih pun mereka sumbang 50.000, 50.000, 50.000. Kalau dihitung tambah kali kurang, cukupnya bagaimana? Kita melihat setiap hari Sabtu, kita memberikan makan untuk orang pinggir jalan, untuk panti asuhan. Itu juta. Dikumpul itu bagaimana? Bisa cukup 50.000 satu orang. Mohon maaf, 50.000 satu orang, 50.000 satu orang. Dah cukup Bapak Ibu. Tapi kita lihat dengan kata ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemarin saya berbicara dengan satu anak muda. Kamu biasanya kasih 100.000, kenapa sekarang turun 50.000? Tertawa dia. Ya dia tertawa. Biasanya 100.000, sekarang turun sisa 50.000. Kenapa? Tertawa dia. Tapi kita melihat, sudahlah kita terima saja. Apa yang Tuhan izinkan kita terima saja. Tapi kita melihat Tuhan bisa buat itu aneh-aneh. Tuhan bisa buat aneh-aneh. Saya lihat dalam minggu ini. Itu saya berpikir, aduh ini tidak mungkin, saya bilang. Bisa kita selesaikan ini panti, tidak mungkin. Tapi saya melihat, kok ada saja orang-orang yang Tuhan bisa buat. Kirim yang kita tidak tahu. Ada yang namanya Yudianto. Loh siapa Yudianto kok datang mempersembahkan untuk aksi peduli. Saya cari jemaat, tidak ada nama Yudianto di sini. Ya, kok bisa ada nama Yudianto? Siapa di sini nama Yudianto? Tidak ada. Kok bisa Tuhan Yudianto kok bisa tahu bahwa ini ada aksi peduli di gereja kita. Sebentar lagi ada nama Suandayani Lim. Siapa ini Suandayani Lim? Bisa kasih aksi peduli. Jadi itu Tuhan bisa sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada yang dikirimkan NN. Dan kita melihat semua bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Ada ucapan syukur yang diberikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar jadi orang. Ya, supaya dalam mengikuti Tuhan kita mengerti. Memang dasarnya kita berkata, Pak pemasukan saya sekian banyak Pak. Kalau saya kasih mana cukup Pak. Mana cukup. Saya punya kebutuhan ini. Saya punya kebutuhan benar. Mana cukup. Tapi kalau kita bisa memberikan dengan ucapan syukur, kita melihat itu Tuhan dengan hati yang sukacita, itu Tuhan tidak pernah mengizinkan kita sampai kekurangan. Saya menghimbau kepada jemaat-jemaat Tuhan, apalagi yang sama sekali tidak pernah ambil bagian. Ini saya bilang bukan jemaat ya yang hanya sekedar masuk keluar. Ini jemaat yang betul-betul yang digembalakan, yang tidak
pernah ambil bagian, ambillah bahagian ini. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Kemarin waktu saya berbicara, Kesia kasih video call kepada ponaannya. Ngomong sama dia. Waduh, saya bilang, kamu udah besar ya. Ya Icang, dia bilang, sudah 20 sekian tahun saya tidak pernah ketemu dengan Icang. Saya bilang, Icang ada di mana? Saya bilang, saya baru pulang. Ya saya lihat ini kok ada panti asuhan. Ini pekerjaannya mulia. Betul Icang, dia bilang, ini paling mulia ini pekerjaan. Ya, paling mulia ini pekerjaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan suruh perhatikan itu janda-janda. Tuhan suruh perhatikan orang yatim piatu. Tuhan suruh perhatikan anak-anak yatim. Coba jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa mengambil bagian. Pernahkah Bapak Ibu merasakan kekurangan? Karena firman Tuhan bilang, orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Orang yang menahan-nahan, pernahkah Bapak Ibu berkelebihan? Coba kita merenungkan. Padahal kita berhemat-hemat setengah mati. Pernahkah kita berkelebihan? Tidak ada itu. Orang yang berhemat-hemat berkelebihan. Betul, secara akal betul. Dia berhemat-hemat. Tetapi kita melihat sebentar bocornya di sini. Bocornya di sini. Bocornya di sini. Bocornya di sini. Tapi kalau kita suka memperhatikan. Ya, suka membagi-bagi. Itu di situ kita akan melihat. Itu keberkatan Tuhan yang begitu luar biasa. Senantiasa kita mendengar banyak orang masuk di medsos. Dari sungai Yordan, air itu mengalir ke Galilea. Dari sungai Yordan, air itu mengalir ke Laut Mati. Pada waktu dia mengalir ke Galilea, air itu, apa yang terjadi? Air itu dari Galilea dia bagikan ke sungai-sungai yang kecil. Dan kita melihat di Galilea, di situ ikan-ikan yang begitu banyak. Yang dikatakan ikan petrus. Saya pernah pergi sana makan ikan petrus dengan sambal. Oh, how cek sincing ping. Makan itu ikan. Dan kita lihat di Galilea tumbuh-tumbuhan begitu luar biasa. Tak mati. Karena apa? Galilea ini suka membagi-bagikan. Ke tempat-tempat yang kecil. Aliran-aliran berkat. Tetapi kita melihat dari sungai Yordan juga dialirkan air kemana? Ke Laut Mati. Laut Mati dia dapat, dia simpan baik-baik, dia tutup sehingga air itu jadi mati, air itu jadi asin dan tidak berfungsi. 3 hari yang lalu ada satu orang berkata kepada saya, Pak doakan saya Pak, saya bulan 3 mau ke Israel. Oh mau ke Israel, baik, cuma saya sudah tahu Pak, saya mau ke Israel, saya sudah beli tiket semua, cuma saya belum kasih tahu suami saya. Saya takut suami marah dan lain-lain. Sudahlah, saya bilang. Kamu berdoa karena kamu mau pergi ini yang tempat yang baik, tempat yang suci. Sudah, kamu ngomong saja. Ternyata dia bilang, oke Pak. Bapak mau pesan apa? Saya bilang, kalau engkau pergi ke sungai di Israel, kamu ada di Laut Mati, saya hanya minta satu. Saya minta sabunnya. Saya minta apa lagi? Lulurnya. Kau beli, oh ya Pak, baik Pak ya. Bapak minta sabun dan lulur ya di Laut Mati sana. Karena itu terkenal. Ya, lulurnya di situ dan sabunnya. Apa yang Bapak minta lagi? Saya minta minyak zaitun. Kau bawa. Kalau kau ada di Kana, tolong beli anggur Kana sedikit. Karena orang yang pulang dari sana pasti beli anggur yang ada di Kana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Dan dia katakan di sini ayat 36, sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Jadi kita dapat ini Bapak Ibu, kita dapat bukan hanya kita dapat simpan saja. Kita membagi-bagikan kepada orang lagi. Kita membagi-bagikan lagi kepada orang baru. Seperti yang ini. Tuhan dapat, semua dia minta datang, kasih kepada murid-murid. Murid-murid bukan dapat, hanya simpan saja. Dia bagikan kepada orang-orang lain.
Kita juga berusaha membagikan kepada orang-orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar. Orang yang suka membagi-bagikan, dia tidak pernah kekurangan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Waktu Zoom hari Jumat, selesai Zoom, selesai kita ini, saya tiba-tiba saya ke belakang. Kok saya lihat Andre udah bongkar semua. Dia sudah bongkar semua ini drum. Loh, kenapa Dre? Ini drum. Papa, muka dan belakang udah pecah semua. Jadi habis itu gimana? Ya sudah beli. Berapa jumlahnya? 1.800.000 kok berapa? Loh, dana dari mana? Saya persis ada berkat. Saya dapat berkat, saya ambil, saya beli. Oh ya, saya hanya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bisa sadarkan anak saya. Dia mau. Kadang kalau dapat berkat, pasti dia dapat, dia pegang untuk dia diri sendiri. Tetapi dia dapat berkat ini, dia kasih. Dan dia pasang sampai selesai. Saya hanya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak saya Kesia juga. Seperti kayak macam begitu. Setiap aksi peduli, dia tidak peduli. Ya, 100 tetap 100, tidak pernah turun 100, turun 50. Dia tetap terus. Waktu dia berangkat, karena pas dia punya keuangan. Ya, wah dia berangkat. Saya bilang, Kes, kamu berangkat, saya doakan dia, kamu berangkat. Ya, cukup Pak. Tapi dia, berapa jumlah? Saya pikir ini kurang ini. Tapi kan tidak apa-apa, saya kontrol sama dia. Saya jaga kepada dia. Saya sebagai ayah, saya harus jaga. Ternyata Bapak Ibu, dia pergi, dia foto orang. Habis foto dia langsung, dia sudah tulis, dia langsung. Dia kasih masuk, ini punya Kesia. Ya, ini punya Kesia. Tuhan tahu. Tuhan bisa kasih. Secara manusia mana mungkin dia bisa ketemu sama ponaannya di sana. Ya, sepupunya disuruh foto. Disuruh foto, dibiur bagikan dia uang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti ini. Kita dapat, kita bagi-bagikan juga kepada orang-orang. Terutama siapa? Orang-orang lemah. Tuhan bilang, kalau ada orang ya yang susah, orang yang lemah, dia berseru kepada Bapa di surga, engkau dengar dan engkau masa bodoh. Pada waktu engkau susah juga, kau berseru kepada Bapa di surga, Bapa di surga juga masa bodoh. Ibunya di mana ayatnya? Ibunya kan khotbah kan? Ya, di mana ayatnya? Coba teriak ibunya. Amsal berapa? Keluarkan. Amsal berapa ibunya yang keras ibunya? Amsal berapa? Amsal 21 ayat 13. Ini hari Jumat ibunya khotbah. Ya, kita lihat. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah? Ya, sekali lagi. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah? Tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Siapa yang menutup? Seperti tadi saya katakan. Pada waktu saya kirim sama si orang janda ini. Saya tanya kepada dia. Saya tolong tanya. Kamu di bank ada uang? Dan dia jawab kepada saya. Kenapa Pak? Dia pikir saya mau suruh ikut ambil bagian. Kenapa Pak? Dia bilang. Saya mau tanya sama kamu, ada enggak di bank kamu? Tidak ada Pak, dia bilang. Di kantong kamu ada enggak? Tidak ada Pak. Saya sekarang lagi berseru kepada Tuhan. Saya lagi butuh uang sekarang ini. Saya tidak ada uang sama sekali. Ibu janda ini sudah umur 70 lebih. Saya tidak ada uang sama sekali. Saya lagi berseru kepada Tuhan. Maka itu seruan orang benar, itu seruan yang orang setia, itu Tuhan itu dengar terus. Tuhan perhatikan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya sudah saya bilang, itu Tuhan sudah siapkan. Kamu, aduh dia bilang, Tuhan siapkan saya. Dia bilang, iya saya bilang, sudah itu ada dana yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Karena dia berseru kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga pasti saat ini sedang berseru. Ya. Tapi kita ambil Yakobus 5 ayat 16.
Kita harus berusaha jadi orang yang benar. Supaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dari gereja, dari atas mimbar ini senantiasa saya tekankan kepada Bapak Ibu. Supaya kita jadi benar pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya dalam posisi begini. Tuhan dengar. Tapi Tuhan dengar kepada siapa? Orang benar dulu. Senantiasa ditekankan di dalam firman Tuhan. Harus kita jadi orang benar. Ingat kita yang lalu. Yang susah-susah. Ya. Ingat dulu. Itu yang paling penting dulu. Waktu kita susah. Kita tidak berdaya. Kita kan teriak sama Tuhan. Tuhan tolong. Saya mau lakukan ini Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi kalau seumpama kita sudah berseru kepada Tuhan, kita jaga kehidupan kita ini. Dan pada waktu kita susah juga kita berseru kepada Tuhan. Dan saat itu waktu saya sudah berikan semua, karena orang itu jam 5 pagi sudah kirim dana, saya sudah berikan semua. Saya bilang Tuhan sudah habis ini uang, sudah tidak ada lagi, engkau sudah suruh bagi-bagi semua, saya sudah bagi, habis Tuhan. Saya hanya berseru kembali lagi sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan bisa kirim Suandayani Lim, loh siapa iki Suandayani Lim? Tuhan bisa kirim nama Yudianto, Tuhan bisa kirim ini, kirimin, saya jadi bingung. Saya jadi bingung. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Yang mau dipakai. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sampai kadang itu saya bingung. Coba saya panggil satu anak. Baca ini. Ibunya ke sini mari. Apakah saya salah? Ini apa tidak? Ibunya ke sini. Ya. Adakah ibunya nama ini? Adakah ibunya nama ini? Coba baca namanya siapa? Suryawati Lim. Bisa lihat? Suryawati Lim. Siapa ini? Saya sudah tahu Aksi Peduli. Bisa lihat? Berapa ini? 1 juta. Suryawati Lim. Ya. Bisa kirim uang 1 juta. Habis itu lagi satu sini ibunya. Sini. Ini yang kita pilih. Yang nama Yudit. Ya. Yang nama Yudit. Bisa Tuhan kirimkan. Oh saya sudah hapus. Yang nama Yudit. Siapa saya berpikir kau bisa tahu tentang Aksi Peduli ini. Tidak pernah kita kasih tahu nomor rekeningnya. Tapi Tuhan bisa kirim. Tuhan bisa kirim, ada orang bisa kirim. Dana ini, dana ini. Cukupkan semua. Kalau tidak bisa bayar. Untuk hari Sabtu tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar. Tapi kita melihat Tuhan punya banyak cara. Mungkin kita berpikir gimana caranya. Kita tidak tahu. Itu caranya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Supaya kita belajar dikatakan di dalam ayat 30. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada apa? Orang banyak. Kita juga berikan kepada orang banyak. Dan kita 7. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu. Sisanya 7 bakul penuh. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi berkat. Dan kita jadi berkat bagi orang lain. Orang lain mendapatkan, mereka makan lebih 7 bakul penuh. Mereka makan sampai kenyang. Memang Tuhan sudah berkata, jangan kamu khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Tuhan ngomong. Tetapi untuk berkat-berkat yang lain itu sabar dulu. Yang Tuhan pesankan, Tuhan tidak mau makan, minum, pakai sampai anak-anak ini sudah tidak bisa.
Tapi kita belajar di sini. Tuhan mintakan kepada kita, kehidupan kita mari bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pagi hari ini Tuhan taruhkan kepada saya. Apakah kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain apa tidak? Pak, bagaimana saya jadi berkat, Pak? Saya sendiri juga saya susah. Saya susah, Pak, saya sendiri. Nah, kalau seumpama sampai macam itu, perlu kita periksa diri. Ya, memang keadaan sekarang ini kan susah. Di mana-mana itu susah. Tapi Tuhan bilang apa? 10.000 boleh jatuh di sebelah kanan. 1.000 boleh jatuh di bagian kiri. Tapi Tuhan bilang, kita orang benar itu berdiri kokoh, kuat terus. Yang perlu ditekankan jemaat Tuhan ini, kita jadi anak-anak Tuhan harus jadi anak-anak yang benar. Jangan sampai anak-anak tidak benar, harus jadi benar. Bagaimana cara supaya kita bisa jadi benar? Ya inilah firman Tuhan. Saya tidak bisa memanggil si A datang, saya tegur dia, saya tegur terus. Lama-lama orang marah, orang bosan, namanya manusia. Tetapi yang Tuhan bisa taruh di dalam hati saya. Pada waktu saya berdiri di atas mimbar ini. Saya menyampaikan di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran. Tinggal bagaimana kita mau mendengar. Dan kita mau mendengar, kita akan melihat bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan buat kepada kita. Asal kuncinya satu, kita benar. Ingat Bapak Ibu, berkat itu ada dua. Berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan berikan berkat itu lain daripada manusia yang berikan berkat. Maka itu mari kita minta. Kalau Tuhan yang berikan itu berkat itu abadi. Tapi kalau manusia yang berikan berkat itu tidak abadi. Saya hanya teringat kemarin dulu pada waktu saya pergi ke Pacet. Saya pergi ke Pacet, badan saya lagi tidak enak, tangan ini lagi kurang enak. Pada waktu saya turun ke air, itu air waktu saya turun, saya berenang. Aduh kok badan saya kok enak sekali, air ini kok enak sekali. Tapi cuma hanya Tuhan taruh, ini air sumber kehidupan asli dari Tuhan. Ini air ini asli daripada Tuhan. Dari gunung itu turun, sumber ini dari Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan asli. Ini air bersih waktu saya masuk. Semua badan-badan saya yang sakit itu hilang semua. Pada waktu saya turun ke air belerang. Rasanya air ini enak sekali, enak sekali. Karena apa? Ini air sumber itu murni dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih itu kekal. Kemarin pada waktu saya berenang di Sangrila, saya coba masuk di air. Waktu saya masuk di air, aduh udah enak ini air. Badan saya gatal segala semua. Padahal airnya biru, bagus. Karena apa? Saya bilang air ini bagus ini karena manusia yang buat. Dia campur dengan obat-obat ini, dia campur dengan obat-obat ini. Jadi air jadi biru, tetapi sudah tidak murni lagi. Lain kalau Tuhan yang berikan. Di atas ada jacuzzi, ada air panas, ada air dingin. Air panas itu dibuat dengan mesin, jadi air panas. Air dingin itu dibuat dengan mesin, jadi rasanya lain. Lain dengan air yang asli panas yang Tuhan ciptakan, lain. Air yang dingin asli yang Tuhan ciptakan lain. Sama juga berkat. Berkat itu kalau dari Tuhan itu lain. Sekali lagi, berkat itu kalau dari Tuhan itu lain. Berkat kalau dari manusia yang kita dapat dengan caranya kita. Mungkin tipu sana, tipu sini. Kita dapat itu berkatnya lain. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu lain. Saya ambil satu kesaksian contoh. Pada beberapa waktu yang lalu, saya akan mengikuti ini orang yang sedang susah. Dia punya tempat sudah mau dilelang sama bank dan lain-lain. Kurang lebih mungkin ada 20 miliar. Dan pada waktu itu ada seseorang, dia berkata begini, dia telepon karena semua sudah rame, ini tempat mau dilelang. Karena apa mau dilelang? Satu, anaknya yang menghancurkan. Kenapa anaknya menghancurkan? Kesombongan dan tidak bisa dibicarakan. Maka itu Tuhan bilang, aku benci orang itu seorang sombong.
Nah, apa? Aku benci orang yang tidak taat. Aku benci orang yang tidak setia. Terjadilah seperti itu. Orang tua dengan susah payah bagaimana cara. Singkat cerita, sudah rame. Semua waktu mau lelang, semua mau ini. Tiba-tiba ada satu orang telepon kepada dia. C atau Ko, saya ada dengar. Ada begini cerita. Oh ya betul. Kenapa bisa sampai macam begini? Kenapa bisa sampai begini? Dia cerita, oh ya. Sudah, tidak usah takut Ko, C, tidak usah takut. Ya, semua berapa engkau hitung semua saya bayar. Enak kan? Ya. Engkau hitung semua berapa kau punya tanggungan, berapa kau punya hutang, seluruhnya saya bayar. Saya bayar. Kurang enak apa? Enak kan? Ya. Seluruh kecil-kecil semua saya bayar. Jangan takut. Saya juga berpikir, orang ini bukan dia saja yang kenal. Saya lebih kenal lagi sama dia. Dulu saya juga banyak tolong dia. Timbullah satu saat, pagi-pagi waktu saya bangun, itu juga kadang ada suara setan, ada juga suara Tuhan. Suara ini masuk sama saya, seperti begini. Engkau telepon kepada orang ini. Kamu kan butuh dana 1 miliar lebih. Kan bagi dia kecil. Ya, dia bilang dia punya uang triliun di bank. Sekali lagi uang dia itu triliun di bank. Saya sampai sekarang tidak pernah saya mau berbicara. Apapun aksi peduli, apapun tidak pernah saya beri. Uangnya triliun, kau ngomong sama dia. Ya, kau ngomong sama dia. Supaya dia kirim uang 2 miliar ke sini. Tutup sudah, itu tempat semua. Pada waktu saya berpikir, betul juga ya. Betul juga ya. Kalau gitu saya angkat telepon. Ya, saya angkat telepon. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya mau angkat telepon, Roh Kudus hanya katakan kepada saya, ya, tunggu waktu saya. Rumah ini rumah kudus. Uang yang datang harus uang yang kudus. Itu. Tunggu saya. Pengkhotbah 3 ayat 11, tunggu saya. Rumah ini rumah kudus. Uang yang datang harus uang yang kudus. Tidak boleh tidak kudus. Saya tidak berbicara orang itu uangnya kudus apa tidak. Tetapi Tuhan bilang, uang ini yang datang nanti tunggu dari saya. Tunggu dari saya. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-10. Coba. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-10. Uang ini tunggu dari saya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Lanjut ayat ke-11. Iya, ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memberikan itu indah pada waktunya. Jadi sudah, kamu tidak boleh pergi berharap di sana. Tunggu kepada saya. Karena berkat ini, rumahmu ini kudus. Saya akan tahu. Ambil alih gereja ini, dibangun rumah ini, semuanya hasilnya dari mana? Saya percaya rumah ini tidak semua juga harus, kadang kita masih memakai kekuatan. Sampai saya datang, Tuhan, kau bilang rumahmu ini kudus. Kau tahu Tuhan, bagaimana kita membangunkan ini, bagaimana dana yang dapat, segala semua. Kadang kita ini dengan pakai kekuatan dan lain, ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini kita bangun dengan kekuatan sendiri, dengan cara pikiran sendiri, ada pikiran-pikiran yang negatif, ada pikiran-pikiran jahat yang kita bangun. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tetapi kalau kau bilang rumahmu ini kudus Tuhan, kuduskan tempat ini, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Sebab kalau kita dapat sesuatu, berkat itu bukan dari kehendak Tuhan, itu habis. Jadi tadi pagi saya sedang jalan, Tuhan bilang kok urapi ini tempat ini. Urapi semua. Menurut apa tidak, saya ambil sudah, masuk di kamarnya Ibu Gembala, saya ambil minyak, saya tumpang, saya doakan minyak dalam nama Tuhan Yesus, saya urapi semua. Saya urapi semua. Sampai Agus punya kamar, Agus punya pos-pos di sana. Saya urapi semua. Tuhan kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini.
Rumahmu ini kudus. Jemaat siapapun yang injak di tempat ini, tanah ini jadi berkat. Memang beda. Di dalam ruangan ini dengan di luar itu beda sekali. Makanya saya bilang Tuhan bilang engkau tidak boleh ya dengan kekuatanmu sendiri, tunggu saya karena saya berikan waktunya. Tapi kalau kita tunggu sama Tuhan, kita harus punya proaktif. Kita harus dalam kebenaran. Saya melihat ada jemaat dia taruh di profil WA-nya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Indah pada waktunya. Nah betul itu, tidak salah. Tetapi mari hidup kita ini perkenankan sama Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Saya percaya. Iya Tuhan, ini tempat Kau yang berikan. Tuhan bilang tunggu saya. Aku akan atur. Yang tidak mungkin jadi mungkin. 5 roti 2 ikan. Aku bisa memberikan 4.000 makan. 5.000 makan. Apalagi 7 roti sama ikan kecil. Aku bisa memberikan 4.000 makan. Bahkan lebih. Sudah. Tunggu saya. Tunggu saya sambil apa? Kita jaga hati kita. Anak-anak Tuhan pada waktu itu. Mereka orang-orang nurut, orang-orang taat, orang-orang setia, orang-orang rendah hati. Kenapa orang rendah hati? Ayo duduk kamu di tanah. Dia duduk. Dia dah ngamuk. Ya. Maka itu Bapak Ibu, mari kita tunggu waktunya Tuhan. Tapi sebelum kita tunggu, kita perbaiki kita punya hidup dulu. Bagaimana cara perbaiki? Ya ini kebenaran firman. Supaya kita dengar baik-baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tambahkan satu ayat lagi kita melihat di ayat 38. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sesudah itu Yesus pulang sudah. Naik perahu, dia tolak pergi kemana? Ke Magadan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah dengar secara manusia tidak mungkin, mana bisa. Tetapi kalau kita mau Tuhan itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya minta pemusik, singer, ayo kita sama-sama. Yang penting satu, kita jalan di dalam jalannya Tuhan. Please, ya, please kita jalan di dalam jalannya Tuhan. Saya sekarang sudah tidak mau lagi terlalu melihat yang lain-lain, tegur dan lain-lain. Sudah, saya hanya berikan jadi contoh, jadi teladan. Kalau kadang kita melihat jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan seperti begini, ya sudah kita jadi contoh, jadi teladan. Bapak Ibu semua sudah mengerti firman Tuhan. Jalankan baik-baik ini. Kalau Bapak Ibu bisa menjalankan, yang untung itu Bapak Ibu. Anak-anakku bisa melakukan semua ini, yang untung itu anak-anakku. Ya bukan saya, kami hanya penyampaikan firman Tuhan saja.